Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ketika jin mendengar bacaan Al-Quran, maka respon yang keluar dari lisan jin adalah sami'na Qur'anan ajaba. Sami'na Qur'anan ajaba. Kami telah mendengar bacaan yang sangat menakjubkan. Jin kagum, jin takjub mendengar bacaan Al-Quran. Kita makhluk terbaik, lebih baik dari jin, dengan potensi terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal dan hati. Sudahkah kita takjub kepada Quran? Sudahkah kita kagum kepada Quran? Sudahkah kita bisa mengatakan sami'na Qur'anan ajaba? Kami telah mendengar bacaan yang amazing. Kami telah mendengarkan bacaan Quran yang menakjubkan. Kalaupun hari ini kita mengatakan kalimat itu, dalam pengamatan saya tidak lebih kepada bagusnya bacaan qorinya, bukan kepada kandungannya. Saya berharap mudah-mudahan melalui momen tadabbur ini merupakan sebuah upaya kita agar kita betul-betul sampai kepada Qur'anan ajaba. Karena seseorang tidak akan dipengaruhi oleh sesuatu kalau dia belum mentakjub kepada sesuatu itu. Seseorang tidak akan dipengaruhi oleh sesuatu kalau sesuatu itu belum sampai kepada sesuatu yang wah. Tugas kita sekarang adalah bagaimana kita bisa wah kepada Quran. Dan itu tidak mungkin dapat kecuali dua hal. Iman dikuatkan, kedua ilmu ditambah. Kuatkan keimanan kita, kedua tambah ilmu kita, tambah pengetahuan kita berkaitan dengan Quran. Insya Allah kita berharap mudah-mudahan pada akhirnya nanti kita betul-betul sampai kepada sami'na Qur'anan ajaba. Kalau di sini kita sudah rasa takjub kepada Quran, di sini sudah rasa takjub kepada Quran, maka insya Allah seluruh organ tubuh kita ini akan menjadi alat yang mewakili apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Quran, tangan kita menggambarkan ketakjuban kepada Quran, lisan kita menggambarkan ketakjuban kepada Quran, telinga, mata dan semuanya menggambarkan ketakjuban kita kepada Al-Quran. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu kita dengan jin, malu kita dengan jin. Bisa dilihat dalam surat Jin, surat ke-72 ayat 1. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kembali. Kita sudah sampai ke ayat 56 sebelumnya, ayat ke-56. Ayat 55, 56 sebagaimana sudah saya sebutkan, kita harus berada di posisi toma'ah. Apa itu toma'ah? Harapan yang sangat besar. Kesempatan ini saya ingin tambahkan, ada dua rasa yang akan muncul. Ada dua rasa yang harus kita jadikan alat yang terus kita olah di dalam membaca Al-Quran. Satu khaufan, satu toma'ah. Khauf artinya takut, toma'ah artinya harap.
Dua inilah yang kita asah dalam baca Quran. Ketika kita berhadapan dengan ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, merekalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Munculkan rasa takut, munculkan rasa takut dalam diri kita. Itu disebut dengan khaufan. Kedua, toma'ah berkaitan dengan jannah. Karena Quran itu seperti saya sebutkan sebelumnya selalu berimbang dalam menyampaikan sesuatu. Ketika disebut an-nar, sesudahnya biasanya disebut jannah. Kalau di awalnya disebut jannah, sesudahnya biasanya disebut nar. Terhadap jannah kita toma'ah itu harapan yang sangat kuat. Khaufan, takut. Mengolah rasa antara takut dan harap, antara harap dan takut, kita hubungkan dengan Quran, dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya berharap agar saya termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam surat Yasin ayat ke-55, kalau saya berharap semoga termasuk ashabal jannah, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Apakah keseharian saya sudah menggambarkan keinginan saya? Apakah keseharian saya sudah mengaplikasikan apa yang sesungguhnya saya inginkan dalam hidup ini? Muncullah yang ketiga. Dampak dari khaufan dan toma'ah ini muncul yang ketiga, yaitu adanya muhasabah. Adanya muhasabah. Kalau muhasabah sudah berjalan, maka muncullah yang ketiga. Yang ketiga ini adalah memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini saya lebih banyak mengarahkan ke sini dengan harapan mudah-mudahan aktivitas membaca Quran kita betul-betul melahirkan sesuatu yang luar biasa. Di tadabbur tidak lagi bicara pahala. Karena pahala sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah utak-atik itu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang harus kita lakukan hanyalah ikhlas. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Urusan pahala kita serahkan kepada Allah. Sekarang pahala dalam bentuk yang realnya apa? Pahala dalam bentuk yang realnya apa? Setiap kali kita baca Quran, siogianya bertambah keimanan. Setiap kali kita baca Quran, seharusnya bertambah ilmu. Setiap kali kita baca Quran, seharusnya semakin akrab kita dengan muhasabah. Setiap kali kita baca Quran, seharusnya terus membasahi bibir kita, lisan kita dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada gap antara harapan dengan kenyataan. Karena ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Harapannya surga, kenyataannya kadang-kadang kita masih belum bersahabat dengan hal-hal yang berhubungan dengan surga itu sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah. Saya akan banyakkan ke sini dulu. Ketika kita menyebut ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, merekalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nauzubillahi min zalik. Muncul rasa takut. Kita takut dengan neraka, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sikap keseharian kita sudah menggambarkan kita orang yang takut dengan neraka? Ujung dari ini kembali lagi kepada yang ketiga tadi, memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mekanisme ini kita lakukan setiap hari, Masya Allah, inilah satu kekuatan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Inilah satu kekuatan yang sesungguhnya yang kita saksikan sejarah mencatat betapa luar biasa efektifnya manusia-manusia yang dibentuk oleh Quran. Hal-hal yang seperti itu yang kita rindukan hari ini. Hal-hal yang seperti itu yang kita rindukan hari ini. Aktivitas membaca Quran tapi tidak bermuara kepada bertambahnya keimanan. Banyaknya yang membaca Quran tapi tidak mengarahkan kepada banyaknya pertambahan ilmu. Ini ada hal yang terjadi, yang gap yang terjadi dalam kehidupan.
tadabbur mengambil bagian dalam hal ini untuk membuat kita, mudah-mudahan kita lebih efektif membaca Al-Quran. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke ayat 57. Lahum fiha fakihah wa lahum ma yadda'un. Lahum fiha fakihah. Di ayat ke-55, ayat 55, Inna ashabal jannatil yawma fi sughulin fakihun. Fakihun. Saya sudah jelaskan. Saya ulang sedikit. Ada tafakkahun, Al-Waqiah 65. Ada fakihin, Mutaffifin ayat 31. Fakihun, Yasin ayat 55. Ada fakihin, ada 2 kali fakihin. Fakihin dalam surat Ad-Dukhan ayat 27, fakihin yang kedua dalam surat Tur ayat 18. Fakihah terulang 11 kali dalam Quran, yang berarti buah-buahan. Yang berarti buah-buahan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini dulu. Sehingga harapan saya dengan kita melakukan tadabbur ini ada penambahan kosakata, ada penambahan vokab. Fakihah jamaknya fawakih. Fawakih. Fakihah ada 11 kali dalam Quran, fawakih diulang 3 kali. Fakihah bentuk tunggal, fawakih bentuk jamaknya. Lahum bagi mereka fiha, di dalam surga itu. Nah, ini yang harus kita kita jaga di sini. Lahum bagi mereka, siapa mereka? Kalau kita tidak mengerti mereka di ayat sebelumnya, maka dapat dipastikan ayat ini pun kita tidak mengerti. Jadi ada keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Saya ulangi. Ini sudah kali yang kedua kata hum. Berangkatnya dari ayat ke-55. Inna ashabal jannah, sesungguhnya penghuni surga itu. Ayat ke-56-nya hum wa azwajuhum. Oh, dan yang 3 kali. Hum mereka, wa azwajuhum dan pasangan mereka. Nah, ini kembalinya mereka ini kemana? Mereka ini menyebutkan apa? Ashabul jannah. Kita lihat 2 kali. Nah, juga di ayat ke-57. Lahum bagi mereka fiha, di dalam surga itu. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ulang. Kalau di ayat 56, 50, 55, 56 kita tidak mendapat kejelasan apa itu mereka, siapa mereka, maka di ayat ke-57 ini pun tambah nggak jelas. Itu kata kunci. Jadi ketika kita mencari lahum bagi mereka, sini dulu, berhenti dulu. Siapa mereka ini maksud? Oh, penghuni surga. Oke, baru lahum bagi mereka, bagi penghuni surga itu, boleh silakan terjemahkan seperti itu. Fiha, di dalam surga itu, fakihah. Tadi saya ulang 11 kali dalam Quran. Fakihah, buah-buahan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surat Al-Waqiah, fakihah itu ada yang buah-buahan yang kasirah, fakihatin kasiratin, fakihatin kasiratin, buah-buahan yang banyak. Ada lagi disebutkan buah-buahannya pilihan. Jadi kesimpulannya penghuni surga dapat buah-buahan. Satu. Kedua, buah-buahan yang diberikan oleh Allah kepada ahli surga itu berbeda kelasnya. Bagi orang yang ashabul yamin, maka buah-buahannya banyak. Tapi bagi orang-orang yang sabikun yang di atas mereka levelnya, ini buah-buahan pilihan, buah-buahan terbaik, buah-buahan pilihan, bukan buah-buahan yang banyak.
mendetail hal-hal yang seperti ini, untuk melahirkan rasa, karena tadabbur berkaitan dengan soal rasa. Saya ulang, mendetail dan merinci hal-hal yang seperti ini supaya muncul rasa dalam pikiran dan hati kita, sehingga ketika kita berdoa, kita bukan saja dengan pengetahuan, tapi sudah dihubungkan dengan rasa berharap, rasa ingin. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Insan Allah Subhanahu wa taala bukan saja dalam ayat ini disebutkan bagi mereka fakihah, buah-buahan, tapi bagi mereka di surga itu, mereka memetik buah-buahan itu dengan sangat mudah. Wadaniyatan 'alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Al-Insan. Wadaniyatan 'alaihim zilaluha, dan didekatkan kepada ahli surga itu naungannya. Wa dhullilat qutufuha, dan telah dimudahkan untuk memetik buah-buahan itu tadlila, semudah-mudahnya. Kita tidak membutuhkan galah untuk mengambil, kita tidak membutuhkan tangga untuk memanjat, karena sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memetik buah-buahan yang kita mau. Inilah bagian dari Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Inilah balasan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada ashabal jannah. Saya ulang. Lahum, bagi mereka, siapa merekanya? Ashabul jannah. Bagi penghuni surga itu, fiha, di dalam surga itu, fakihah, satu, buah-buahan, walahum ma yadda'un. Walahum di sini sama dengan lahum di awal. Dan bagi mereka, kembalinya lagi, kenapa saya ulang-ulang, supaya kita dapat ini kata-katanya itu, sehingga semua yang kita ucapkan ini seakan-akan kita mengucapkannya dengan bahasa kita sendiri. Karena kalau dari segi bahasa kita tidak tahu dari mana bisa kita berasumsi dapat menghayati, nggak logis. Kalau dari segi bahasa kita nggak ngerti, bagaimana kita bisa menghayati? Jadi untuk penghayatan, kalau tadabbur itu diartikan penghayatan, maka yang harus kita lakukan adalah kita memahami dan mengerti ayat yang kita baca, baru kita berharap mudah-mudahan dapat nanti menghayati. Walahum ma yadda'un, dan bagi mereka ahli surga itu ma yadda'un, apa yang mereka minta. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita punya uang banyak hari ini, kita bisa beli apa saja, kita bisa datangkan apa saja, tapi belum tentu tubuh kita bisa menerima semuanya. Satu. Kedua, karena makanan di bumi dengan makanan di surga berbedanya di situ. Makanan di bumi ini berdampak kepada tubuh berkaitan dengan hal-hal yang negatif. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Waqi'ah lagi berkaitan dengan minuman khamar, la yusadda'una fi anha wa la yunzifun. Meminumnya di saat itu sudah tidak ada unsur memabukkan lagi dan tidak bikin pusing untuk minumnya. Sekarang kita punya banyak uang, kita makan durian, bisa kita beli durian. Persoalannya kita boleh makan durian apa tidak? Kita punya uang banyak, kita bisa beli sate kambing. Pertanyaannya, tubuh kita bisa terima sate kambing atau tidak?
Kaum muslimin rahimakumullah. Walahum ma yadda'un. Bagi mereka di surga, pertama buah-buahan, yang kedua apa saja yang mereka minta. Apa saja yang mereka minta. Jadi kalau di sini kita jangan berkecil hati. Kalaupun hari ini saya mau ini tapi tidak dapat, kita tidak dapat itu hanya menahan rasa ingin itu hanya dalam hitung sekian puluh tahun kok. Ketika kita berada di sana, kita sudah khalidina fiha abada. Kita berada dalam kondisi kekal selama-lamanya. Selama-lamanya kita akan dapat apa yang kita minta. Syaratnya satu, jadi ashabul jannah dulu. Syaratnya satu, jadi penghuni surga dulu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ayat ke-57. Lahum fiha fakihah. Lahum bagi mereka, la bagi hum mereka, fiha di dalamnya, nyanya di sini surga. Di dalam surga itu fakihah, buah-buahan. Tadi buah-buahan ada 11 kali dalam Quran. Walahum dan bagi mereka, diulang lagi kan walahum. Saya ingin perlihatkan sini. Inilah kemudahan, inilah kemudahan. Wa dan la bagi hum mereka, walahum dan bagi mereka. Dimanapun bertemu walahum dan bagi mereka. Ma yadda'un, apa saja yang mereka minta. Ayat ini menambah gambaran nikmatnya surga sebagaimana disebutkan dua ayat sebelumnya, ayat 55 dan 56. Kalau mereka sibuk dalam kesenangan, kemudian mereka dengan pasangan mereka bersender di tempat yang teduh di atas dipan-dipan, di situ disertakan dengan buah-buahan dan semua yang mereka minta dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya satu, penuhi permintaan Allah waktu di dunia. Kalau konsep berpikir ini kita pakai, sama kita bawa dalam hablum minan nas. Kalau keinginan Allah kepada kita di dunia ini kita laksanakan, Allah menyuruh kita berbakti, Allah menyuruh kita taat, Allah menyuruh kita beriman, Allah menyuruh kita dengan perintah-perintahnya kita laksanakan, maka insya Allah nanti segala yang kita minta disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita kembangkan cara berfikirnya. Dalam hablum minan nas juga begitu. Kita ingin orang berbuat baik kepada kita. Kita ingin orang mengasihi kita, menyayangi kita. Pertanyaannya yang harus dilakukan adalah kebaikan apa yang sudah kita berikan kepada orang. Jadi kalau saya ingin orang berbuat baik ke saya, maka yang pertama harus saya lakukan adalah berbuat baiklah kepada orang sebanyak-banyaknya. Kalau saya ingin dihormati orang, hormatilah orang. Ingin didengarkan orang, belajarlah mendengarkan orang lain. Ingin disayang orang, belajarlah menyayangi orang lain. Sederhana kan? Terjadi ketidaksesuaian dalam hidup tadi kan antara kewajiban dan hak. Kembali lagi, soal kewajiban dan hak saya sudah sampaikan kalau tidak salah di pertemuan sebelumnya. Sekali lagi, dalam Islam bukan hak dan kewajiban, tetapi kewajiban dan hak. Landasannya Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami mohon pertolongan. Menyembah adalah kewajiban, mohon pertolongan adalah hak. Bawa dalam hablum minan nas. Kalau kita ingin anak mendengarkan ucapan kita, yuk kita balik. Kita sudah mendengarkan ucapan anak. Kalau kita ingin disayang oleh pasangan kita, apakah kita sudah menyayangi pasangan kita? Kita ingin dihormati orang, apakah kita pernah menghormati orang? Kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan nanti hasil dari tadabbur ini seperti yang disebutkan tadi dalam surah Al-Jin ayat pertama. Sami'na Qur'anan ajaba.
kami baru saja mendengarkan bacaan yang amazing, bacaan yang menakjubkan. Ya, ma yadda'un walahum ma yadda'un. Kita teruskan, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-58. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 10, surat ke-10 ayat 10, wa tahiyyatuhum fiha salam, wa tahiyyatuhum fiha salam. Tahiyyat itu artinya penghormatan mereka di dalam surga itu salam, salam. Kalau kita perhatikan, di ahli surga tidak mengucapkan salam seperti kita. Kalau kita pakai assalamualaikum, di sana tidak pakai assalamualaikum lagi. Salam, salam. Salam dari kata salima. Salima. Secara bahasa, salam itu dua. Ada yang bersifat pasif, ada yang bersifat aktif. Ketika kita terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan, maka disebut dengan salam. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita dambakan, juga disebut salam. Orang terhindar dari penyakit disebut selamat. Orang yang mendapatkan sesuatu yang dia inginkan juga kita ucapkan selamat. Terhindar dari yang tidak diinginkan, ini yang saya sebut dengan tadi salam dalam artian pasif. Mendapatkan yang kita harapkan, salam juga dalam artian yang aktif. Hubungannya salamun qawlan min rabbir rahim. Saya masih bahas salamun dulu. Ahli surga berarti salamnya dua. Selamat karena terhindar dari neraka, pasif. Yang kedua, selamat karena dia mendapatkan apa yang dia inginkan, surga. Kaum muslimin rahimakumullah. Mereka saling salaman satu sama lain. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Yunus surah ke-10 ayat 10. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Penghormatan sama-sama ahli surga itu dengan kata salam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi, kata salam dari kata salima. Makna asalnya berkaitan dengan dua hal tadi. Terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan, mendapat sesuatu yang didambakan. Itu cakupan artinya. Sehingga kita ucapan selamat. Selamat Anda mendapatkan ini. Selamat kamu terhindar dari ini. Ahli surga kenapa diucapkan selamat tadi? Karena dia terhindar dari neraka, dapat surga. Ya, masukkan sini. Qaulam mir rabbir rahim. Saya masuk dari sisi lain. Dalam aplikasinya, walaupun saya secara pribadi berkaitan dengan ayat ini belum menemukan dasar secara jelas, Nabi menyuruh kita membaca salamun qaulan mir rabbir rahim ini sampai diulang 3 kali. Tapi yang jelas Rasul SAW dan bahkan dicontoh oleh sahabat sering mengulang-ulang satu ayat. Ketika dia melewati satu ayat dan dia tidak dalam kondisi yang siap menerima ayat tadi, supaya betul-betul masuk ke dalam pikiran dan hatinya, Rasul dan sahabat selalu mengulang berkali-kali ayat itu. Sehingga dengan demikian tidak perlu dibatasi 3 kali. Tidak perlu dibatasi 3 kali.
Berapa kali silahkan, asal dia betul-betul masuk ke sini kita. Seakan-akan kita yang diucapkan oleh, diberikan pengucapan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ucapan selamat Allah Subhanahu wa taala kepada ahli surga. Dan kita berharap mudah-mudahan kita termasuk ahli surga itu. Sehingga kesimpulannya seakan-akan bayangkan diri kita, salamun qawlan min rabbir rahim. Salam qawlan min rabbir rahim, ucapan dari Rabb yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Masukkan betul-betul. No, belum masuk, ulang lagi. Salamun qawlan min rabbir rahim. Kalau dengan alasan itu, silakan diulang berkali-kali kalimat ini sampai kita betul-betul masuk dalam pikiran, betul-betul masuk dalam hati. Salamun qawlan min rabbir rahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya simpulkan ayat ke-57 bahwa mempertegas kembali kenikmatan yang dialami, yang didapat oleh ashabul jannah, penghuni surga. Bagi mereka ada fakihah, buah-buahan. Bagi mereka apa yang mereka minta. Bukan hanya itu, ada kebahagiaan yang lebih tinggi lagi dari buah-buahan dan apa yang mereka minta. Yang ke-58, salamun qawlan min rabbir rahim. Inilah kebahagiaan, kenikmatan yang lebih nikmat dari kenikmatan-kenikmatan yang lainnya ketika mendapatkan ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian. Ikuti terus tadabbur surat Yasin. Ada beberapa puluh ayat lagi. Insyaallah kita berdoa mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk dapat menuntaskan Yasin ini, dan dengan harapan mudah-mudahan Yasin betul-betul menampakkan perubahan yang nyata dalam diri kita dan siapa saja yang membacanya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.